Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informatika yakni Bapak Nanang Abdurrahman MKom, dan tak lupa rekan-rekanku yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kali ini. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Wildan Fatur Romdon dari kelas PTIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. A. Pengertian SIM berbasis komputer. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti daya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengkontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. B. Tujuan SIM berbasis komputer. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. A. Tujuan sistem informasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Ada beberapa tujuan juga sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi atau data yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Tiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. B. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 4 elemen pokok dalam tujuan manajemen, yaitu yang pertama, suatu yang direalisasikan atau goal. Yang kedua, cakupan atau scope. Yang ketiga, ketetapan atau definiteness. Yang keempat, pengarahan atau direction. C. Unsur-unsur SIM berbasis komputer. A. Unsur sistem informasi. 1. Menerima data sebagai masukan atau input. Yang kedua, memproses data atau informasi dengan melakukan suatu perhitungan, penggabungan unsur data, dan juga pemutakhiran perkiraan. Yang ketiga,
memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Sistem informasi adalah gabungan dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, blok masukan atau input. Yang kedua, blok model. Yang ketiga, blok keluaran atau output. Yang keempat, blok teknologi. Yang kelima, blok basis data. Dan yang terakhir, blok kendali. B. Unsur manajemen. Ada 6 unsur dalam manajemen, yaitu man, method, mechanism, money, material, dan market. Man atau manusia. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Yang kedua, metode adalah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. Yang ketiga, mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang. Mesin dapat berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Yang selanjutnya, yakni bahan, adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku sehingga penggunaannya harus dilakukan sebaik dan seefektif mungkin, sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, uang merupakan unsur yang mendasari sebuah kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan efisien. Penganggaran serta penggunaan uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ialah pasar. Adalah unsur selanjutnya dari manajemen, terutama untuk bisnis atau usaha. Unsur pasar adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan penawaran produk atau jasa. D. Mekanisme kerja SIM berbasis komputer. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut, membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang, sesuai dengan tujuan mereka. SIM dirancang untuk mengubah data dalam bentuk informasi digital. Implementasi SIM berbasis komputer. Implementasi SIM dapat berarti menyusun sistem yang untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, karena adanya kesalahan yang tidak sengaja yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. Yang kedua, tidak efisiensinya operasi pengolahan data sekolah. Yang ketiga, karena adanya instruksi atau kebijakan yang baru baik pemimpin atau dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Menurut Beaufort dan Baden 1998, ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengemban sistem informasi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, dan penilaian. Perencanaan SIM adalah mendeskripsikan secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan perstrukturan database yang diperlukan. Implementasi mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan, pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga sementara. Penilaian adalah menetapkan keberhasilan sistem informasi manajemen dan mencapai tujuan. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.